Selamat pagi semuanya. Saya tadi ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya. Sebenarnya ini kan ada tema sendiri ya. Tapi berhubung di sini agak sedikit pengetahuan sedikit lah buat kita semua dari sahabat yang ada di depan ini. Nah, udah kenalan belum sama masnya ini? Belum. Jadi namanya Hafid dari jurusan Perbankan Syariah semester 3 katanya. Nah, di sini tuh sahabat, kalau di sini mainnya sahabat nggak apa ya, karena biar deket, jadi nggak jauh-jauh. Jadi sahabat Hafid ini mau ngasih sedikit sedikit ilmu, mau ngasih berapa sedikit, itu tentang antropologi kampus. Bagaimana kampus nantinya itu, mungkin barangkali ini kan maba ya, barangkali pengen tahu gimana sih IAIN, gimana sih habis semua kan ya. Nah itu nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan sama sahabat lagi. Mau langsung aja atau gimana nih? Langsung ya, sudah silakan untuk sahabat lagi. Waktu dan tempat saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat Ketua Raja Ekonomi Bisnis Islam Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia, sahabat Kevin, yang terhormat pada seluruh teman-teman kampus Raja Ekonomi dan Bisnis Islam yang terhormat, dengan saya hormati tidak dengan hima maba ya, sudah resmi menjadi mahasiswa ya. Dari mahasiswa baru di Pekalongan, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sudah hadir mengikuti diskusi pada pagi ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan bersyukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga berkaulina alhamdulillahirabbil alamin kita semua masih diterima sehat, sempat dan dapat bertatap muka bermusyawarah silaturahim di acara ya, setidaknya ini acara diskusi yang mengenai nanti terkait antropologi kampus, menyambung tentang kampus, bagaimana kampus di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang selalu bersolawat kepadanya, yang selalu meneladani suri-suri teladannya, mendapatkan ridwan salahnya kelak di dunia nanti. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing mengenai materi ya, ilmu, yaitu antropologi kampus. Sebelumnya sudah pernah dengar apa itu antropologi kampus? Belum. Ya, jadi antropologi kampus itu bisa digambarkan ya, antara ilmu dengan karakter manusia seperti itu. Nah, ketika dikaitkan di kampus, jadi itu suatu penilaian atau mengamati sebuah karakter dan juga fisik di dalam kampus, apa saja yang ada di dalam kampus, kemudian mengenai kebijakan-kebijakan apa saja yang ada di kampus, sesuai atau tidak dengan hak-hak mahasiswa. Perlu diketahui, yang namanya mahasiswa itu biasanya yang ada yang beberapa mahasiswa yang tipologinya, karakternya itu nerimo ing pandung, artinya hanya mengikuti aturan-aturan dari pimpinan di kampus ya, hanya mengikuti alurnya dosen saja. Ketika disuruh ini mengikuti, tidak disuruh itu ya ikut saja, tidak dianalisis dulu, tidak dipertimbangkan apakah ini sesuai dengan kebutuhan mahasiswa atau tidak. Perlunya analisis dan juga perlunya saling mengingatkan dan juga muhasabah apakah itu benar atau tidak, dengan cara by data.
misalkan banyak terjadi belajar dari pengalaman, ada dosen yang seenaknya saja, apalagi ini perkuliahannya online. Perkuliahan online itu cara penerapannya itu di era sekarang ada pandemi itu efektif atau tidak, mengena atau tidak. Berbicara efektif ya wajar bisa dikatakan efektif karena tidak boleh bertatap muka, dan itu mengena atau tidak dalam artian ilmu yang disampaikan dosen itu mengena atau tidak, karena metode yang diberikan oleh dosen itu hanya sekedar men-share di grup saja. Nanti kalian yang masih baru pasti akan merasakan yang namanya ya hanya tumpukan WhatsApp saja seperti itu, kemudian file saja yang kosong isinya. Artinya kosong itu tidak adanya pendekatan secara emosional dengan mahasiswa secara langsung. Apakah kita mengetahui dosen itu benar-benar aktif, benar-benar memberikan ilmunya atau tidak di metode online sekarang ini? Ilmunya antropologi kampus. Antropologi itu ditinjau dari segi bahasa, berasal dari kata antropos dan logos. Antropos artinya itu manusia, dan logos artinya ilmu pengetahuan. Jika digabungkan antara pengertian antara antropos dan logos, artinya ilmu yang mempelajari manusia ya, ataupun penyelidikan terhadap manusia dan kehidupannya. Antropologi itu mengkaji tidak hanya manusia saja, tapi mengkaji sebuah ilmu dalam bidang karakteristik, ilmu biologis dan juga sosial budaya. Secara garis besar, antropologi kampus dibagi menjadi dua. Antropologi dibagi menjadi dua, yaitu antropologi fisik sosial. Objek kajiannya apa? Antropologi fisik, objek kajiannya itu ya berupa manusia sebagai organisme biologis. Manusia sebagai organisme biologis, objeknya itu berupa fisik ya, secara fisik, pengamatan secara fisik. Contohnya misalkan karakter ya, masalah fisik. Misalkan si A, misalkan mahasiswa si A itu badannya gemuk, ya. Yang satunya lagi kurus. Nah itu termasuk antropologi, pengamatan ilmu manusia secara bidang fisiknya, antara gemuk dan kurus seperti itu. Kemudian antropologi sosial, objek kajiannya ya berupa sosial budaya. Sosial budaya. Umum sifatnya umum. Harusnya paham belum? Paham ya? Jadi secara keseluruhan antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia, baik berupa aneka warna, ya, kemudian bentuk, fisik, dan sosial budaya yang dihasilkan. Berlanjut ke kampus ya. Kira-kira teman-teman yang pada materi ini, kampus itu apa? Coba bisa direfleksikan ke belakang.
tempat apa seperti itu? Kampus itu seperti apa? Suatu bangunan, tempat, apa lagi? Kampus ya. Gedung besar. Gedung besar. Nah, gedung besar ini itu fungsinya apa? Kampus itu? Tempat belajar mengajar, betul. Jadi tempat belajar mengajar. Tempat belajar mengajar yang misi dan fungsinya itu untuk masyarakat mahasiswa di dalam dunia kampus ya, seperti itu. Jadi antara pengertian ya, antropologi sudah diartikan ilmu yang pelajari manusia beserta kehidupannya, kemudian kampus itu besar tempat belajar untuk menimba ilmu. Jika digabungkan secara keseluruhan, antropologi kampus itu adalah ilmu yang mempelajari manusia baik dari bentuk warna fisik ya, kemudian bisa kebudayaannya dihasilkan dalam kampus, orang-orangnya seperti itu. Kampus itu kan ada yang di dalam kampus isinya apa saja? Manusianya apa? Pak. Hah? Setan. Manusia atau setan? Ya, setan. Ya, lebih objeknya siapa manusianya? Manusia. Siswa, kemudian apa lagi? Mahasiswa, kemudian dosen, satpam ya, satpam yang jadi spam, satpam, apa lagi? Ya, berarti semua punya apa ya? Staff. Nah, perlu ditekankan, kita layaknya selalu mahasiswa itu harus mengetahui orang-orang di dalam kampus. Kita hidup di kampus, karena itu miniaturnya negara kampus itu. Sesuai atau tidak yang diterapkan strukturnya ataupun birokrasinya di dalam kampus itu mengenal atau tidak sesuai dengan haknya mahasiswa. Setelah antropologi kampus pasti ada yang namanya kebijakan publik. Jelas. Kebijakan publik. Apa itu kebijakan publik? Kebijakan publik itu ya suatu aturan pemerintahan. Aturan dalam kampus itu ada yang namanya pimpinan. Rektor itu membuat suatu kebijakan mulai dari strukturnya, kemudian birokrasinya, apakah sesuai dengan yang bernafaskan Islam atau tidak. Kita kan iya ya, basisnya katanya Islam. Mulai dari pakaiannya, kemudian cara berbicaranya, apakah sesuai dengan nilai Islam atau tidak. Kebijakan publik bisa diamati ketika ada suatu kebijakan di dalam kampus yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, norma etika akademik, itu bisa dikritisi pimpinan. Saya pernah bertanya kepada di dalam kampus ada organisasi mahasiswa, ada MJ, KM, kemudian DEMA, SEMA. Saya tanya sama pengurus SEMA, Mas, kok di biaya sendiri katanya Islam, tapi kok prosesnya
tidak sesuai dengan dia Islam, malah Harusnya jadi pakai pasir ya. di sini bisa duduk seperti itu. Itu sudah ditanyakan, memang saya menanyakan kepada pengurusnya, katanya sudah melaporkan kepada Pak Wakil Dekan 3 Pak Zabawi, itu katanya nah bagaimana mas sebenarnya ini wis terlanjur kadung gawe miliaran soalnya ini. Kemudian pernah juga yang saya tanyakan pada Mas Sema itu, alumni saya pengurus kemarin, itu pernah mendengar ada suara azan masuk ke toilet. Itu kan tidak etis ya. Memang tidak arah belajar lah masuk azan di Lebu Pinang toilet. Kemudian Mas itu protes ke atas, naik ke ruangan Pak Zawi untuk minta tolong dimatikan, jangan ada suara azan masuk, karena tidak mencerminkan moral dalam kampus, etika kampus apalagi berbasis Islam seperti itu. Jadi nanti kalian yang mahasiswa baru nanti bisa diamati ketika sudah normal ya, normal kembali kuliah tatap muka, itu bisa diamati apakah dalam ruang kelasnya itu ada yang tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Misalkan pasang ini rusak bodol, mobil tidak apa-apa, karena itu sudah kebutuhan mahasiswa. Kursinya masing oplek-oplek jadi mobil tidak apa-apa. WC ini bocor misalnya, lawan kunci mobil langsung laporkan saja, tidak apa-apa. Misalkan tidak ada tindakan desakan seperti itu, pimpinan ya santai-santai saja, tidak ada bentuk sebuah aspirasi dalam kebutuhan mahasiswa. Setelah kebijakan publik ada yang namanya norma akademik. Norma akademik itu etika kampus, etika dalam kampus. Sebagai mahasiswa harus memiliki moral ya, etika. Etika itu apa? Tahu nggak? Apa? Maksudnya apa? Perilaku atau adat ya? Adat. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, adat. Mencerminkan sikap moralitas ya, moralitas dalam dunia kampus itu layaknya seorang mahasiswa, apalagi bagi Islam harus memiliki akhlak karimah yang baik. Selain adab, perlu yang namanya intelektualitas. Intelektual. Jadi sikap yang utama dalam mahasiswa itu harus menerapkan idealismenya, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral ya, dan juga intelektualitasnya. Karena kalau berbicara mengenai kampus, mahasiswa itu ketika sudah di kampus, tidak di luar kampus, itu sudah benar-benar fight. Artinya benar-benar memperjuangkan intelektualitasnya atau nilai akademiknya. Tapi jangan merasa jangan merasa paling tinggi dalam dunia kampus masalah intelektual. Tidak hanya kita melulu mengkaji soal nilai SK, nilai IPK, nilai IPK dalam kampus. IPK kan biasanya kan ada yang saya ingin IPK-nya tinggi seperti itu. Tidak hanya itu saja, kita juga memikirkan mata kuliah yang non dalam kampus. Kalau basisnya Islam, kalau dia sendiri kan namanya kan mata kuliahnya eksakta ya. Eksakta itu ya tidak berkaitan dengan teknik, kemudian hitung-hitungan juga. Hitung-hitungan secara keseluruhan. Kalau eksakta itu ya ada matematika, kemudian teknik seperti itu. Di sini perlu kajian yang lebih luas cakupannya. Tidak melulu soal tentang di dalam kampusnya saja. Membaur seperti itu. Sampai sini paham ya alurnya ya, penerapan. Setelah kebijakan kemudian ada norma akademik. Kemudian
norma akademik, saya sedikit itu ya, sedikit masuk ke dalam sebuah organisasi ekstra ya, nggak apa-apa ya. Ini jenengan tahu nggak ini organisasi ekstra apa di tempat ini? PMI. Sebelumnya sudah tahu PMI itu apa? Apa panjangnya apa? Islam Indonesia. Banyak tahu dari mana? Oh, pernah kesini sebelumnya. Yang lain, teman-teman yang lain, masnya mungkin belum tahu ya, organisasi ekstra ya. Jadi mengenai organisasi ekstra di kampus itu ya, karena ini adanya PMI, saya sedikit menjelaskan mengenai ini organisasi ekstra. Banyak ya dosen ya, bukan banyak, ada beberapa memang di dalam kampus ya, orang-orangnya ya, terus kan manusianya itu mulai dari dosen, satpam, itu juga ada yang ikut PMI. Seperti Pak Rektornya sendiri. Pak Rektornya siapa tadi? Pak Adi Dedi juga ikut apa ikut pengadilan PMI. Kemudian Pak kalau di FEB-nya sendiri ya, dekan Businta itu tidak. Kemudian wakil dekan 2 itu Pak Surur ya, wakil dekan 2 itu juga ikut PMI. Pak Salis PMI. Kemudian satpamnya juga ada ikut PMI. Satpam kalau jenengan tahu itu lulusan sarjana S1 semua, tidak ada yang SMA. Kalau SMA itu yang bagian bersih-bersih itu SMA, dan itu pun bagian bersih-bersih atau dikatakan OB juga ada yang ikut PMI. Tapi sekarang sudah tidak bekerja di FEBI, sudah pindah pekerjaannya. Itu juga sebagai ketua komsat ya, komisariat di organisasi PMI sendiri. Jadi banyak orang-orang yang di dalam kampus itu tidak hanya mengkaji soal dunia perkuliahan saja, juga aktif dalam organisasi. Perlunya organisasi di dalam mahasiswa, perlunya organisasi untuk kebutuhan mahasiswa, karena itu sebagai penunjang atau penambahan wawasan ilmu pengetahuan. Ilmu organisasi di kampus itu tidak ada. Apakah ada antropologi di kampus di mata kuliah? Tidak ada kan? Kemudian setelah orang-orangnya, kita juga harus menelaah apa saja ilmu pengetahuan di dalam kampus. Untuk nilai nilai kualitasnya memang benar-benar besar gitu. Kemudian banyak juga orang-orang yang ikut organisasi PMI khususnya. Jadi orang-orang yang sukses, ya, mulai dari bidang ya akademiknya, kemudian bidang usahanya, karena dia tahu apa nilai, tahu ilmunya. Satu dalam organisasi yang namanya manajemen waktu, kemudian kayak namanya analisis sosial dalam PMI, NDP nilai dasar pergerakan. Nah, dalam nilai-nilai itu ya juga ada sub-subnya masing-masing, mulai dari tauhid, kemudian hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Itu sesuai satu tauhidnya seluruh alam semesta dan juga sesuai dengan sesama kita, layaknya manusia. Itu bersosial, itu ada nilai toleransinya, rasa tenang rasanya ada. Nah itu, dan tidak ada ilmu organisasi dalam kampus sendiri. Makanya ketika sudah masuk ke ranah kampus, mahasiswa harus punya target. Saya ketika sudah masuk ke kampus semester 1 saya mau apa, harus punya niatan. Saya harus ikut apa, saya harus punya pengen apa untuk nantinya goal yang pencapaiannya itu baik. Pengetahuan, pemahaman, dan pengaplikasian harus diketahui dulu apa itu kampus, kemudian apa saja di dalam kampus. Nah, ketika dikaitkan dengan organisasi, ya bisa kita pahami organisasi manakah yang saya cocok untuk berproses di dalam organisasi dan juga untuk kebutuhan nantinya penunjang di kampus sendiri. Dipahami, kemudian diterapkan. Terapkannya itu nanti ketika jenengan itu sudah mentas dari dunia perkuliahan. Mentas dalam artian itu ya kembali lagi ke kampung halamannya masing-masing. Masyarakat butuh jenengan. Tridharma perguruan tinggi apa? Ada yang tahu nggak? Tridharma. Satu, ada 3. Ada yang tahu?
kriteria perguruan tinggi itu ada 3. Yang pertama pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Nah, pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Poin nomor 3, ini goalnya itu kesini nanti. Apalagi mahasiswa nanti ini ya pasti ya sudah menjadi keharusan ketika dosen memberikan tugas pasti akan membuat sebuah poin-poinnya ya, bikin makalah, kemudian PPT-nya itu perlu yang namanya pendidikan, kemudian pelatihan dan pengabdian pada masyarakat. Nah, pengabdian pada masyarakat ini nanti ketika dengan KKN akan terjun ke desanya, ke pos-pos desa yang memang itu perlu dibutuhkan orang-orang yang ya mahasiswa untuk bisa membangkitkan desanya yang sedang ditempati seperti itu. Nah, di sini nanti jenengan akan dilatih bagaimana mewujudkan dan membangun desa itu. Nah, biar supaya dapat mengembangkan dalam pengabdian masyarakat ketika nanti KKN, pasti KKN ya, KKN juga KKN itu perlu yang namanya pengetahuan atau wawasan. Jadi ilmu organisasi itu perlu sekali untuk nantinya gimana itu kesini pengabdian masyarakat. Mulai dari organisasi, kegiatan organisasi kan banyak, kegiatan pengadilan, kemudian kegiatan bakti sosial, kemudian gerakan partisipasi ya, itu ada semua di dalam organisasi. Nah, PMI itu sudah menerapkan seperti itu, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Kita menerapkan pengabdian pada masyarakat yang sifatnya itu ya tidak mengenal, maksudnya itu belum bisa berjalan secara semuanya ya, hanya masih lingkup ya. Misalkan ada misalkan banjir ya dipanjang, itu juga ada bentuk PKW kita sudah ke PMI karena mengembangkan nilai sosialnya, hukumnya. Nah, itu dari donasi itu kita bergerak untuk membantunya. Itu perlu namanya pengabdian pada masyarakat. Ilmu-ilmu yang didapat organisasi sangat perlu sekali dengan ketahui. Setelah kriteria perguruan tinggi, ada yang namanya tipologi mahasiswa, karakter. Ini maksudnya kebijakan publik ya, yang sudah berjalan kemudian kebijakan ini bersatu padu, sangat urgent sekali, perlu dipegang oleh para mahasiswa. Kemudian tipologi mahasiswa ya, tipologi sudah penting. Tipologi itu apa? Tipologi itu bisa dikatakan karakter atau sifat suatu mahasiswa dalam kampus. Sifat-sifat mahasiswa itu macam-macam. Jangan jauh-jauh ke mahasiswa yang di sini saja, pasti kan sifatnya ada yang pendiam, ya mungkin itu ya karena baru dia, kemudian ya ada yang terlalu santuy, ada yang terlalu apatis, tipologinya masing-masing. Nah, bisa dikelompokkan tipologi mahasiswa itu ada 8. Di antaranya karakter mahasiswa ini perlu diperhatikan. Akademis, aktivis, hedonis, humoris, apatis, religius ya, kemudian lucu, santuy. Iya santuy, emang ada mahasiswa yang seperti itu. Satunya lagi romantis. Emang. Nah, ini perlu diperhatikan. Romantis. Bisa, Pak. Nih, satu-satu ya.
ada yang namanya akademis. Mahasiswa ada yang akademis itu hanya mengejar mata kuliah saja, tidak memikirkan konteks yang lain, tidak memikirkan dunia sosial politik dalam kampus, tidak memikirkan organisasi. Terus urus sama yang namanya akademis, biar goal pencapaian itu biar baik. Padahal kalau ini diteruskan ketika di dunia pekerjaan, pasti ditanyakan pernah mengikuti kegiatan apa di kampus, pernah ikut organisasi apa di kampus, pasti ditanyakan seperti itu. Nanti itu juga sebuah penunjang jenengan itu, oh ternyata ini bocah organisasi organisatoris, kemudian aktivis juga. Aktivis dalam artian itu ya kuliah disalin sama organisasi, aktivis. Kuliah disalin sama organisasi, aktivis itu ya benar-benar. Kalau kuliah itu prioritas dan organisasi itu ya totalitas, semuanya aktivis. Nah itu bisa menjadi sebuah pertimbangan di aktivis ini antara kuliah dan ikut organisasi. Kalau kuliah, cara kasaran itu gampangannya yuk sinau tok nang sesuai dengan modul, sesuai dengan matkul mata kuliah. Indikator mata kuliah saja. Misalkan ada ulumul hadis, fikih, kemudian tasawuf dan ulumul Quran, itu saja di mata kuliah. Nah kalau aktivis itu ya beda, dia juga totalitas dalam perjuangan di organisasi. Ada mata kuliahnya di organisasi mata kuliah organisasi ya ada. Ya kalau di PNI ya sendiri ya banyak. Baraknya jenjang pengkaderannya, kaderisasinya itu ya ada maba, masa penerimaan anggota baru, kemudian PKD, PKL, dan PKN. SIG juga ada seperti itu. Maka ada yang tahu apa itu apa? Gak tahu ya? Kan teman-teman nih jenengan ada yang sudah daftar ikut tidak organisasi PMI? Sudah pernah dengar misalnya ada yang pernah ngajakin ayo ikut gitu. Ada yang mengajak seperti itu. Nah itu bentuk kaderisasi formal dalam PMI Maroba. Nanti di situ akan diberikan ya materi-materi sama materi-materi dalam organisasi PMI sendiri. Maroba materinya ada berapa? Mas Koor di Mas Koor. Nama 7 Pak. 7 ada 7 materi dalam pengkaderan formal Maroba. Pendaftarannya tanggal 9 sampai 12. Diperpanjang nih sorry aku orang enggak diperpanjang ya. Itu kesempatan baik buat jenengan. Kesempatan baik ya, bisa di planningkan ya. Bisa di planning saya mau daftar tanggal berapa, diperpanjang dasar hospital. Nah aktivis, balik lagi ke aktivis ya. Aktivis itu ya dikatakan aktivis itu kalau orang tidak menikmati bagaimana sih? Tidak menikmati perjuangan dalam organisasi. Orang-orang yang memiliki keamatiran itu biasanya itu muncul dari orang-orang aktivis yang totalitas perjuangan itu pure buat organisasi dan tujuannya itu buat kesejahteraan rakyat atau buat kemaslahatan umat bersama. Pernah kejadian di angkatan saya kemarin 2019 itu masalah AMT. Singkatannya apa sih AMT? Achievement Motivation Training. Iya, bawa itu ya. Iya, jadi pengenalan kampus, fakultas. Sosial. Oh iya, Kalau sekarang sospem. Sospem. Saya ini sospem. Tapi dulu kan belum ada corona tatap muka. Nah, ada sempat pernah kejadian masalah anggaran. Ya, AMT kan 2000. Anggarannya itu di proposal itu 32 juta. Ini serius, 32 juta. Nah, 32 juta itu dapatnya kan di situ tertera ada sound dan panggung. Tapi apa? Sampai sore itu ditunggu tidak ada yang datang. Ataupun antara sound dan panggung. Kemudian malamnya itu kan chat sama ya temanya kemudian temanya juga teman-teman Prayong PNI sendiri khususnya itu yang apa namanya japri pimpinan. Mana kok nggak ada, soalnya nggak ada panggungnya.
anggaran sekian dimanakan? Apakah ini namanya pembodohan kebohongan? Tidak ada yang balas sampai saat itu. Nah, sampai situ oke lah, cukup geram karena ya tadi anggaran 32 juta tapi tidak terrealisasikan dengan baik. Kemana itu uangnya? Nah, di situ perlu yang namanya kebijakan. Kenapa tidak sesuai dengan anggaran? Kenapa tidak sesuai dengan apa yang sudah dicantumkan dalam proposal? Ketika itu para aktivis ya, punya teman-teman Ryan Feby sendiri, anak PMI Feby Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu tidak menerima ataupun bahwa ini tidak sesuai dengan rasa kemanusiaan lah. Masa 32 juta kalau tidak ada anggaran yang kuat terrealisasikan dari bentuk sound ataupun panggung? Emprek beneran, emprek. Jadi iku sing nang Feby iku. Emprek gelaran tok, oh iya, ada panggungnya menang. Terus kita loh, katanya ada panggung, tapi kok intinya gelaran tok. Oke, kemudian seluruh kambing, kalau sekarang kambing ya, seluruh kambing diinstruksikan tidak bertanggung jawab atas penyelenggaranya AMI. Semuanya dicek ke anak-anak maba. Nah, pada hari itu pun juga tidak ada yang berangkat. Yang berangkat hanya 25 mahasiswa toh, 25 anak toh dari 600 mahasiswa. Bayangkan. 600 mahasiswa yang berangkat 25 ton, please 25 ton. Nah, setelah 25 itu mulailah terbongkar. Maksudnya terbongkar, oh ternyata kok tega sekali ya anak-anak mahasiswa kok berani melakukan seperti itu. Budayakan menangis, kemudian Pak Zaitun menangis karena tidak menyangka berani melakukan tindakan seperti itu. Dan kata senior itu ya bilang, lah kalau tidak seperti itu kan nanti akan ya mau belondot supaya anak IDW tidak sesuai dengan hak mahasiswa. Diancam katanya tidak akan lulus dan nilainya akan jatuh seperti itu. Tapi nyatanya kemarin dari salah satu teman yang melakukan pemberontakan seperti itu, pendesakan seperti itu kepada pimpinan juga ada yang lulus. Jadi bisa digaris besar ya, bisa digaris bawahi itu ketika ada ancaman ya, kita kan mahasiswa pasti kan yang namanya ancaman itu kan pasti kan menakutkan ya. Nah itu jangan ada rasa takut. Selagi masih di jalan yang benar, kenapa tidak? Lawan saja. Yang penting harus punya dasarnya, baik data. Itu tadi dasarnya 32 juta tapi kok tidak keluar anggarannya. Nah itu perlu diamati seperti itu. Jadi jangan tinggal diam tok menikmati fasilitas kampus, tidak tahu sebenarnya itu perancuan apa saja yang di dalam kampus. Jangan seperti itu. Perlu yang namanya ya analisis sosial. Nah, analisis sosial itu yang ada di dalam organisasi saja. Di organisasi, ilmu organisasi menuturkan yang namanya analisis sosial. Di PMI ada, di Makassar nanti ada yang namanya ilmu analisis sosial. Kemudian tipologi, kembali lagi ke tipologi ya. Hedonis, mahasiswa Hedonis itu mahasiswa yang hura-hura. Artinya uangnya banyak, tidak memikirkan susah, pokoknya senang hura-hura. Kuliah hanya makan-makan tok, numpak motornya dan ganti Ninja, Supra, ganti PCX, ganti motor Scoopy, kemudian bawa mobil, kembali lagi bawa motor seperti itu. Hedonis itu, makanya hura-hura, eksis. Kemudian humoris, nah kita senangin humoris ya. Humoris itu ya maksudnya itu yo seneng itu yo nggak lucu ya orang sepaneng ya orang terlalu serius, orang terlalu nyemeh, sedang baik humoris. Nah ini orang-orang humoris ini biasanya itu orang-orang yang tipikalnya itu tidak terlalu sepaneng ya, dan juga dia itu happy enjoy. Humoris senengnya ya anak kanca nimbrung bareng kok, ngobrol bareng, sok kenal, sok dekat gitu SKSD. Mau beli barang padahal ngerti aku. Tapi sok-sokan humoris kuwi nimbrung bareng. Ngapretan bareng, jewaan bareng. Kemudian apatis kuwi mahasiswa sing acuh.
acuh dalam artian ki orang mikir lagi sama baik independen mikir awake dhewe bodo amat ono kejadian misalnya UKT naik 4 juta nggak mikiri mending yang kuliah ada bikin kontrol ono perantauan apa masalah sosial ya masalah politik dunia politik kampus masalah politik kampus tidak peduli mau milih siapa ya terserah apatis dia punya hak sendiri masing-masing apatis punya keputusan sendiri nah, terlalu saklek teman nih karawai diri apatis. Kemudian religius apa religius agamaan ngomongin yang beri nama samuan religius biasanya kita kalau ngomong yo ini ada didi mau cobaan sebab ada di sini jam mak boleh wes nek jam dulu tengah setengah sekolah bu sholat duha bu deras ini masih awalnya mana ini taman religius mana ketika dongeng yang misalnya beri mata kuliah nih istighfar terus ya itu ilmu religius Islam ini benar-benar jeru apa-apa ya wiridan ngaji. Kemudian tipikalnya santri berdaya gimana santri ya relax enjoy santri kelas santri romantis lagi romantis ke mas seneng romantis apa romantis tipikal mahasiswa romantis biasanya kuliah itu meluru pasangan tok sebanyak-banyaknya koleksi apa nih koleksi terus di resepsi yo kafe orang dia orang kafe itu romantis mahasiswa romantis dia wong sing yo kuliah yo cewek guru pasangan seneng yo cowok kendakan wong ini berat yo pacaran padahal yo oleh romantis ya romantisnya neng penyemangat apa pun masuk apa penyemangat romantis itu kan yang masuk romantis juga ya biasanya romantis ini bisa di apa ya bisa disatu padukan buat partner dalam kuliah ataupun partner dalam berorganisasi. Contohnya misalkan ada tugas ya membuat makalah misalkan pengukuran. Nah dia memang semangat itu caranya dua partner nah itu menurut biasanya sama jenis arah apa nih kalau ini modal itu tapi kok di situ ya otomatis pasti timbul pandangan pertama ciri-ciri pandang cemet otomatis biasanya kayak gitu tapi nggak apa-apa wes. Nah ini yang perlu diperhatikan tipikalnya. Nah, untuk teman-teman mahasiswa baru yang kayak gini bisa dilihat aja namanya analisis. Kira-kira saya itu nanti ketika sudah masuk sudah benar-benar fight, saya mau pilih yang mana di antara 8 ini? Apakah akademis, aktivis, hedonis, humoris, apatis, religius, santuy, romantis? Terus milih yang mana? Harus bisa memetakan sendiri. Menerapkan saya harus milih yang mana? Apakah akademis? Akademinya terlalu saklek dengan mata kuliah, apakah aktivis yang ibaratnya seimbang, apakah hedonis? Setelah tipologi mahasiswa nanti kajian tipologi mahasiswa ini bisa diterapkan di kampus. Analisis, kemudian kembali ke antroposa, bisa menilai karakter manusianya itu apa saja. Engkau teman-teman jenengan mesti kata, oh kuliah memang kakak begini, kakak mani. Kuliah ini kupu-kupu, kuliah pulang. Mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang tak di sini. Tapi beda dengan yang namanya ya orang yang bikin nggak selesai orang yang aktivis, kemudian religius, sampai romantis dan sebagainya. Nah, itu bisa ditelok. Mulai dari sekarang itu juga bisa. Harus menerapkan prinsip idealisme itu diterapkan, terutama idealisme ini sama akademik adat dan intelektual. Untuk menjunjung tinggi moralitas dan intelektual itu yang perlu dicanangkan. Kemudian
poin terakhir ada yang namanya mahasiswa dan organisasi. Nah, mahasiswa dan organisasi. Ini kalau dikerucutkan dalam tipologi mahasiswa maksudnya yang mana? Tipenya yang aktivis ya, betul. Nah, perlu sekali orang yang apa namanya mahasiswa dan organisasi, perlu sekali yang perlu diterapkan dalam dunia kampus, harus mempunyai basic aktivis organisasi organisatoris. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa ikutan organisasi itu tidak ada gunanya, membuang-buang waktu, membuat nilainya itu anjlok. Tapi yang mengatakan orang-orang yang mengatakan dulu organisasi itu mesti ada yang mengakui, tapi kembali lagi kepada penilaian masing-masing, perspektif masing-masing. Organisasi dan mahasiswa itu ibaratnya itu satu kesatuan yang harus kita emban ikut bersama, yang harus kita ikut bersama dan kita bawa itu ya antara mahasiswa dan organisasi itu harus imbang. Minimal satu lah mengikuti organisasi apa, minimal harus, karena itu terus sekali yang namanya wawasan. Dan nanti gonya itu di tri dharma persiyogi sangat bebas di masyarakat, perlu sekali. Nah, kira-kira yang cocok organisasi apa? Kemudian mahasiswa dan organisasi, banyak aktivis dan juga para dosen yang dulunya itu yang ikut organisasi, dan itu ya dalam organisasi juga matang ngomong ini ya enak, sudah punya basicnya, ngomong di hadapan banyak orang itu tidak malu, sudah biasa berbicara di depan banyak orang itu tidak malu karena ikut organisasi. Ya kalau di PMI sendiri itu ya ada yang namanya yang untuk melatih statistik, ada yang namanya diskusi-diskusi. Ya, diskusi-diskusi. Mohon maaf sebentar, bisa lihat ke ini struktur kepengurusan. Kan ada birokratisasi, kominfo, biro advokasi, agama, perusahaan, lembaga seni budaya. Nah, itu orang-orangnya. Nah, dalam struktur kepengurusan ini, misalkan jenengan punya bakat apa, bakat suara atau penerbangan, nanti bisa masuknya ke LSO. LSO itu lembaga otonom. Nah, itu ada nanti ada kajian-kajiannya seperti itu. Misalkan jenengan seneng agama, kiroan, seneng berbagai apa nih ya basic agama ya, seneng ngaji terus maksudnya juga kajiannya juga agama. Ziarah kliwonan, kemudian sholawat al-fatih ya juga sudah diterapkan di rayon setiap malam Kamis. Kemudian misalnya jenengan punya potensi dalam media digital ya ataupun apa nih komputer ya, mahir dalam dunia digital, kemudian ya bisa gawe PowerPoint, bisa gawe apa nih Corel Draw seperti itu ya. Itu maksudnya nanti ke Kominfo. Itu nanti di situ ada yang namanya pembekalan dan juga penempaan belajar bersama-sama. Jadi ketika kalian sudah masuk ke organisasi, kemudian sudah dapat di organisasi, kemudian sampai masuk ke ranah kampus bersaing secara intelektual, itu pede karena mentalnya sudah dapat di organisasi, kecakapan dalam berbicara itu sudah dapat di organisasi. PD sudah terisi dalam organisasi di luar ekstra seperti itu, khususnya PMI sendiri mengajarkan ya itu tadi harus progres dan menerapkan nilai-nilai Islamnya dan rasa kemanusiaannya itu diterapkan seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Monggo. Jadi gimana sahabat-sahabat, mungkin tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai antropologi kampus, gimana mungkin pasti ada lagi sedikit pertanyaan yang mengganjal di hati, bisa diomongkan, bisa ditanyakan. Silakan. Sama lalu kita sharing-sharing
juga boleh yang ingin bertanya. Kalau di IPM sendiri itu ya akrab dipanggil dengan sahabat ya, sudah yang menjadi gaya kita. Makanya itu sahabat itu ya sudah, ya karena sahabat itu kan sudah seperti kayak keluarga sendiri. Jadi untuk penerapan sikap mahasiswa dalam kampus itu yang pertama itu tadi yang saya jelaskan juga harus mengedepankan mematangkan diri sebenarnya. Kalau ada ketika suatu kebenaran itu benar-benar mutlak benar, ya harus dikatakan benar. Ya sudah saya contohkan lagi mengenai AMD angkatan saya kemarin tanggal 30 ya itu harus benar-benar kolaborasinya antara antropolog dan juga itu perlu diadvokasi. Nanti juga yang namanya advokasi kedepannya sudah kemarin dijelaskan. Advokasi itu ya sebuah bentuk penelitian dan juga kebijakan untuk memecahkan sebuah masalah dan nantinya akan mendapatkan sebuah solusi itu perlu dicari lewat data yang real, yang valid. Jadi untuk penerapan sikap mahasiswa dalam kampus harus mengedepankan citra diri sebagai mahasiswa, moralitas dan juga budaya, moralitas dan juga sifat untuk kepekaan mahasiswa dalam mahasiswa juga, akademik dan mahasiswa. Jadi harus saling berikatan, berkesinambungan antara antropologi dan yang harus benar-benar bisa mengatakan nilai-nilai yang kalau ada keluhan tapi bingung kaitannya antropologinya itu gimana? Ya berarti penerapan antropologinya misalkan kita sudah mendapatkan ilmu antropologi kampus, kita sudah menilai misalkan teman saya ini kok saya kok apatis ya, apalagi cuek acuh tidak peduli. Kemudian dia itu kita melihat ternyata project susah, tidak bisa bikin makalah ataupun sulit untuk dalam pendanaan ataupun dalam mencairkan suatu pendataan administrasi di dalam kampus, dan misalkan UKT dan sebagainya, yaitu merasa susah. Nah, sikap kita yang sudah mengetahui orang tersebut, yang sudah mengetahui tipikal mahasiswa tersebut, ya kita harus menekan sikap itu harus dikatakan. Itu termasuk bentuk apa ya? Bentuk maksudnya itu bentuk aktivis kita. Aktivis juga diterapkan yang namanya nilai toleransi, rasa sosial. Kita didekati, ditanya-tanya, walaupun dia aktif, tapi kita harus melakukan seperti itu karena kita punya ilmu dan ilmu itu harus diamalkan seperti itu. Jadi kita didekati, tanya-tanya apa kendalanya. Misalkan saya bertanya pada jenengan-jenengan yang mahasiswa baru, didekati apa keluhannya, itu sebuah bentuk kepedulian saya pada jenengan-jenengan, pada kalian semua. Itu yang perlu dilakukan. Jadi nanti ada rasa yang namanya empati. Kemudian itu tinggi. Nah itu nanti akan yang jadinya apatis kemudian tidak apatis lagi. Malah justru ikut pada kita. Yang baru juga bisa. Kemudian ya sering dolan bareng juga nanti akan mengalir seperti itu. Jadi penerapannya itu yang ketika ada
mahasiswa yang diam ataupun acuh itu bisa didekati dan bisa ditanya-tanyakan apa kendalanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Monggo silakan teman-teman. Dari sahabat-sahabat lain mungkin ada yang mau ditanyakan seputar kampus, budaya, fakultas, boleh ya? Yang baru datang dari mana nih? Patah. Dari Padang. Ya. Jurusannya apa? Belakang. Ekos, akuntan, Ekos. bahkan Akuntan. kemana ada enggak? Oh, ya. Terus banyak. Iya. Untuk teman-teman yang baru datang, jadi ini tadi ada diskusi ya, diskusi kecil mengenai antropologi kampus. Antropologi kampus itu ya ini susupnya sudah dijelaskan tadi. Mulai dari antropos, ya antropos ditinjau dari segi bahasa, antropos itu ya artinya manusia dan novos artinya ilmu pengetahuan. Saya sedikit menyimpulkan saja ya karena baru datang itu ya, dan perlu saya sentuh seperti itu biar tahu mengenai terkait kampus. Jadi antropologi kampus itu dengan selaku mahasiswa ya, kalian selaku mahasiswa itu perlu yang namanya ilmu pengetahuan dalam kampus. Harus tahu siapa saja orang-orang di dalam kampus, ada apa saja dalam kampus, ada yang namanya kebijakan-kebijakan dalam publik dalam kampus. Nah kampus itu orang-orangnya itu siapa saja, mulai dari satpam, kemudian tukang bersih-bersihnya, kemudian dosennya itu bagaimana karakternya. Nah, ilmu antropologi ini mengkaji nantinya pada yang orang-orang yang notabene itu mempunyai karakter atau sifat dalam bertindak ataupun bercakap. Jadi bisa menilai, oh ternyata dosen ini karakternya seperti ini, nilai pena, dikasih orang angel. Kemudian ada yang dosen yang tipikalnya acuh, ada dosen yang tipikalnya itu sulit untuk mengasih nilai. Itu. Jadi bisa memetakan dan bisa menilai karakter-karakter dalam kampus itu, terutama dosen yang berkaitan dengan mata kuliah yang semua. Itu. Sedikit masuk ke tipologi ya, saya jelaskan kembali yang tentang dasar. Nah di dalam kampus juga harus mengetahui tipikal-tipikal mahasiswa dalam kampus. Ya mungkin kalau di SMA-nya ataupun SMA-nya itu sudah aktif dalam dunia organisasi misalkan ya, itu tidak asing dengan yang namanya ya kumpul-kumpul seperti ini. Tidak namanya yang asing, yang namanya kumpul-kumpul seperti ini. Kemudian ada yang namanya diskusi seperti ini. Itu hal yang lumrah, hal yang lazim yang bisa di rutinitaskan dalam sebuah organisasi. Nah tipenya itu ada yang namanya akademis, aktivis, akademis, sampai ke bawah itu kronatis. Tipikal mahasiswa itu yang pertama akademis. Wong itu biasanya senang itu yo saklek karo mata kuliah itu masing-masing. Pingin goal pencapaian itu nilainya itu baik. Akademis. Kemudian aktivis. Aktivis lagi-lagi saya jelaskan antara mahasiswa dan organisasi itu benar-benar saling membutuhkan antara organisasi dan mahasiswa. Kalau jenengan di SMA ataupun SMP sudah mengikuti organisasi, ya tadi tidak asing yang namanya diskusi, kumpul-kumpul seperti ini, kemudian apalagi sudah aktif dalam OSIS ya, pramuka, kemudian dalam organisasi kampungnya ada yang namanya IPNU, kemudian Karang Taruna, itu tidak asing namanya organisasi. Nah, ketika di kampus pun harus sudah diterapkan seperti itu biar nyambung ranahnya itu mahasiswa dan mahasiswa. Kemudian dikenal hedonis. Hedonis sendiri itu orang itu gula-gula, senangnya yo jalan-jalan. Cara berpakaian itu ya berganti.
mengikuti modern yang ala sekarang seperti itu. Kemudian humoris, bocah itu senang ya guyon, tidak serius. Kemudian ada yang namanya apatis, acuh ya, orang ini cuek, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, hanya memikirkan diri sendiri ataupun independen. Kemudian religius, mahasiswa biasanya religius, religius sudah dijelaskan tadi ya, senangnya sarungan, kecingan, kemudian seringnya ya mau Quran, ngaji, pokoknya seputar keagamaan seperti itu. Kemudian mahasiswa santri ya orangnya itu ya biasa saja, hampir mirip seperti humoris. Tapi kalau humoris itu terlalu barbar banget, bercandaan ini terlalu barbar. Santri ya relax, menikmati suasana. Kemudian ada yang tipikal mahasiswa romantis ya tahu sendiri romantis seperti apa. Ada yang kuliah hanya ingin bertemu seseorang, hanya senang-senang dengan pasangannya, ataupun hanya ingin senang-senang dengan partnernya. Kalau partner masih mending, sudah saya jelaskan. Partner ya dalam artian misalkan dengan mengikuti perkuliahan ada tugas-tugas yang berat, pasti kan ada yang perlu membantu ya, dan itu butuh partner. Partner itu biasanya itu masuk ke dalam lawan jenis kita, jadi itu bisa dijadikan romantis. Nah, untuk teman-teman mahasiswa baru, sebelumnya yang sudah datang ke sini, ini tempat apa dulu, tahu nggak? Tempat apa ini? Yang sedang diduduki jenengan itu tempat apa ini? Basecamp PMI. Sebelumnya sudah tahu PMI itu apa berarti? Dari singkatan panjangan. Palang Merah Indonesia Indah, Kak. Palang Merah Indonesia Indah. Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Ya. Jadi untuk PMI sendiri ini sedikit masuk ke PMI ya. Ini sudah saya jelaskan, yang baru datang biar tahu. PMI, berbicara mengenai PMI, tidak asing yang namanya yang biasa kerap dipanggil dengan sahabat. Sahabat itu bisa menjadi teman sharing ataupun teman perjuangan dalam sebuah permasalahan, atau bisa memberikan sebuah solusi ketika terdapat masalah, ataupun di dalam dunia kampus misalkan, kemudian di dalam masalah pribadi itu bisa memberikan sebuah solusi, win-win solution dalam masalah masing-masing. Jenengan apa nih basic ikut organisasi ya, pasti ya organisasi itu ya yang namanya organisasi ada yang namanya diskusi-diskusi dan kumpul-kumpul. Nah di dalam PMI sendiri itu sudah menjadi makanan pokok masalah diskusi seperti ini. Ini kalau tak buka yo, ini akan lembar kertas yang tertutup. Diskusinya ada. Kemudian di belakang juga banyak video juga berupa diskusi. Untuk organisasi PMI sendiri itu organisasi ekstra dalam kampus yang notabene itu ya Islam. Nah, Islamnya itu bernilaikan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau asmaja ya, ada yang tahu lah, ya, ada yang tahu, ada yang belum mendengarkan, ya, yang baru tahu. Yang asmaja itu sendiri ya itu yang menjadi pokok kita ataupun langkah kita untuk bergerak dalam ranah mahasiswa. Aku dalam pergerakan mahasiswa Indonesia sendiri itu dalam dunia konteks kampus ada yang namanya kebijakan. Saya menceritakan kembali ya, di angkatan saya kemarin kalau angkatan 19 itu pernah mengalami kejadian yang tidak sesuai dengan hak mahasiswa, tidak sesuai dengan kebijakan kampus yang tidak bernafaskan Islam.
contoh misalkan kalau dulu AMP namanya, kalau sekarang kos PMD loh, apa nggak bisa sosial pembelajaran. Masalah anggaran dana, 32 juta, saya ulangi 32 juta. Di proposal 37 juta ada sound dan panggil. Tapi dalam waktu dekat ya, yang sudah dekat dari banyak untuk dilaksanakan AMD itu tidak keluar, tidak terrealisasikan, tidak adanya sound dan panggil. Dan dari teman-teman pergerakan mahasiswa Indonesia itu karena sudah biasa bergerak mendesak mengkritisi kebijakan publik, ya itu langsung mengambil tindakan, tidak ingin bertanggung jawab atas namanya LPD yang dilakukan seluruhnya. Anak-anak dicat semua oleh kambingnya atau ini untuk tidak berangkat. Setelah tidak berangkat, benar-benar mahasiswa kosong, yang berangkat hanya 25 mahasiswa dari 600 mahasiswa. Bayangkan betapa mengenaskan ya, dari katakan mengenaskan, dan itu sebuah imbalan ataupun ya bukan imbalan, itu sesuai lah, karena kan adanya kejadian ya juga ada sebab ada akibat. Sebabnya itu tadi anggaran 32 juta tidak keluar, ya akibatnya itu mahasiswa boikot semua, tidak berangkat untuk melakukan ini. Setelah itu para teman-teman kami sendiri dipanggil untuk yang kenapa kok bisa melakukan. Ya kan ada yang menangis, ada yang bercinta menangis, kok bisa loh. Dan juga terancam tidak diluluskan ataupun tidak lulus dalam mata kuliahnya ataupun nanti ketika S1 itu. Tapi nyatanya kemarin ada yang lulus. Jadi itu sebuah bentuk ancaman. Kembali lagi sebuah bentuk ancaman. Bisa dilihat, digambarkan di dalam kamus itu ada apa saja. Orang-orang di dalamnya itu sesuai dengan akal Islam atau tidak, sesuai dengan nilai Islam atau tidak, manusia itu atau tidak. Tapi ketika tidak sesuai dengan kemanusiaan, ya kita mengetahui antropologi kampusnya, metodenya dosennya seperti apa, pilihannya seperti apa, itu perlu ditindaklanjuti. Yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai moral dan nilai toleransi sebagai warga mahasiswa seperti itu. Jadi jangan takut ketika tidak sesuai pun, jangan takut, dilawan saja. Yang penting satu, punya dasar, punya bukti yang valid. Biar nanti teman-teman semua itu pikirannya itu tidak terpaku melulu apa yang disuruhkan dosen, apa yang dibutuhkan dosen itu harus dilakukan. Perlu yang namanya tadi analisis, dipertimbangkan dulu. Oh, berfungsi itu bisa ngomong dia, kalau berfungsi itu pertimbangan. Boleh juga jenengan membuat membentuk tim ya, teman-temannya juga di tim. Itu kurang lebih tapi ini perlu yang namanya takon-takon. Jadi ada rasa toleransi. Nah itu nanti akan menjadi sebuah gerakan baru untuk kompetisi pimpinan. Nanti akan menjadikan sebuah timbul mental yang kuat. Mental yang kuat, apalagi sudah berpasang dalam organisasi. Kayak ini sendiri. Pasti tidak asing yang namanya mental dan juga karakter yang sudah dibentuk di dalam organisasi ini. Tetap berlaku pada ajaran kebersamaan dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Apa saja yang dibutuhkan dalam kampus itu ya perlu direvisi, perlu dikembangkan dan perlu diwujudkan.
tanya belakang. Hah? Kalau mau tanya bisa. Jangan malu-malu, apa-apa. Silakan. Monggo yang mau tanya, yang mau berkeluh kesah juga boleh. Mau tanya sistem perkuliahan juga boleh. Nanti gimana gimana. Boleh ya? Boleh silakan. Tidak ada, ya kalau tidak ada dicukupkan ya, cukupkan saja ya. Ya. Jadi semoga apa yang kita kaji bersama mengenai tata kelola kampus, harapan besar ya bagi semua nantinya bisa lebih jeli memahami seputar kampus. Sebelum sampai masuk ke kampus sudah mendapatkan ilmu ini, insya Allah akan bermanfaat. Insya Allah. Dan yang tidak datang di sini juga nantinya perlu ya, jangan kalau ingin sharing-sharing kalau teman-teman ini tidak berangkat yang membawa biar tahu juga masalah-masalah kita juga apa saja, kemudian terkait dengan kebijakan itu apa saja, orang-orangnya itu bagaimana, sebagainya. Pokoknya seputar antropologi kampus tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat walaupun kali ini boleh ngamen, jangan berhenti, jangan berkeluh kesah. Bisa sharing-sharing pada kambing-kambingnya masing-masing. Bisa sharing-sharing sama ya sama teman-teman yang tadi sudah perkenalan di luar ya juga apa-apa. Ingin pada tolan ini ya apa-apa. Buku-buku akan ya pada minjam monggo. Masa-masa juga ada seputar masalah ekonomi juga ada di situ, bisa dipinjam. Pak, ingin takon-takon tugas lho monggo minta apa? Sekre buka terus sekre ini. 24 jam ya, Kak. 24 jam buka terus. Ana ngomongin terus ini monggo nek Pak ingin pertukaran. Laptop dari Tigo laptop. Ini nganggo. Ada semua di sini apa sih yang buat kalian? Ya. Mungkin itu saja dari saya, kurang maaf mohon tidak menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhiri, alangkah baiknya kita mendoakan, mengirimkan hadiah Fatihah pada guru kita, tokoh-tokoh perjuangan nasional kita dan juga para pendiri ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ikut menyanyikan mas ya, ini nggak apa-apa. Kalau tidak bisa ya sama nggak apa-apa. Karena ini sudah menjadi budaya. Untuk teman-teman pengurus ini bisa. Tangan terkepal dan maju gengkang. Inilah kami wahai Indonesia, satu barisan dan satu cita, pembela bangsa penegak agama. Tangan terkepal dan maju ke muka. Habislah sudah masa yang suram, selesai sudah derita yang lama. Bangsa yang jaya, Islam yang benar, bangun tersentak dari bumiku subur. Denganmu PMII, pergerakanku, ilmu dan bakti berikan, adil dan makmur ku perjuangkan. Untukmu satu tanah airku, untukmu satu keyakinanku. Inilah kami wahai Indonesia, satu angkatan dan satu jiwa. Putra bangsa bebas merdeka, tangan terkepal dan maju ke muka. Denganmu PMI
ajarkanku, ilmu dan bakti ku berikan, adil dan makmur ku perjuangkan, untukmu satu tanah airku, untukmu satu keyakinanku. Inilah kami wahai Indonesia, satu angkatan dan satu jiwa, putra bangsa bebas merdeka, tangan terkepal dan maju ke muka. Salam bergerak, salam bergerak, salam bergerak, tangan terkepal dan maju ke muka. Salam, salam, salam. Jadi itu saja materi yang disampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa diaplikasikan nilai-nilai baik-baiknya yang sudah disampaikan. Sedikit menambahi, jadi kita sebagai mahasiswa itu harus berani mengungkapkan kebenaran, jangan takut untuk bersikap kritis. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah iki videonya udah selesai belum? Afid, Cinta? Video ini